Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss semua. Selamat pagi juga ayah bunda. Terima kasih ayah bunda yang selalu sabar menemani putra putrinya dalam pembelajaran online ini. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Miss Lina dalam pembelajaran tematik. Jangan pernah bosan ya menonton video pembelajaran Miss Lina. Anak-anakku sekalian, materi tematik kali ini masih membahas Bupena 3A kalian. Kali ini videonya adalah pembelajaran subtema 4. Silakan kalian siapkan buku Bupena kalian 3A kalian. Lalu kalian buka halaman 182. Miss akan menerangkan tentang berhitung atau matematika. Sudah siap? Kalau sudah, yuk kita mulai. Tapi jangan lupa kalian baca dulu Bismillah untuk mengawali pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Perhatikan di buku kalian. Di situ warnailah bagian gambar sesuai pecahan yang diberikan. Kalian lihat, ini pembilangnya adalah angka 3. Berarti yang kalian warnai adalah 3. Sedangkan bawahnya penyebut adalah jumlah dari segitiga ini ada 5. Jadi 3/5 yang diwarnai adalah 3. Kemudian ada soal lagi di buku kalian 4/6. Pembilangnya 4, berarti yang kalian warnai adalah 4. Ya, sedangkan penyebutnya 9 adalah jumlah kotak seluruhnya ada 9. Lanjut yang C. Yang C itu adalah pembilangnya 5. Berarti jumlah yang kalian warnai ada 5 segitiganya. Sedangkan pembilangnya adalah 8. Berarti jumlah segitiga ini adalah 8. Lanjut yang D. Yang D adalah 4/10. Pembilangnya adalah 4. Berarti yang kalian warnai jumlah segitiganya adalah 4. Penyebutnya 10. Berarti jumlah segitiga ini adalah 10. Paham anak-anak Miss semua nomor 1? Lanjut nomor 2. Tuliskan pecahan sesuai bagian yang diarsir. Kalian perhatikan, kalau tadi adalah pecahan yang diberi warna. Sekarang tuliskan pecahan sesuai bagian yang diarsir. Yang diarsir ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pembilangnya 7. Sedangkan jumlah kotak seluruhnya ada 9. Yang B, yang diarsir 3. 1, 2, 3. Pembilangnya 3. Seluruh jumlah segitiganya ada 10. Selanjutnya yang C, yang diarsir ada 4. Pembilangnya 4. Jumlah seluruh segitiganya ada 7. Berarti 4/7. Paham ya anak-anak Miss semua? Paham pastinya, Miss tahu kalian pintar. Ya, selanjutnya kita buka halaman. Selanjutnya halaman 194. Latihan soal subtema 4. Sudah siap? Ya, kita mulai. Yang pertama soal adalah Bahasa Indonesia KD 3.5. Soal 1, tugas narasumber yaitu apa? Menjawab pertanyaan pewawancara. Ulangi, tugas narasumber yaitu menjawab pertanyaan pewawancara. Selanjutnya nomor 2, kalimat tanya untuk jawaban berikut adalah kucing diberi makan secara teratur agar tumbuh sehat. Kalimat tanya bagaimana? Menggunakan kata mengapa. Mengapa kucing diberi makan secara teratur? Paham? Jadi kalimat tanyanya menggunakan kalimat mengapa. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, Dedi ingin mengetahui cara memelihara kucing dengan benar. Menurutmu siapa narasumber yang tepat agar Dedi mengetahui cara memelihara kucing dengan benar? Apa jawabannya? Ya, Dokter
hewan. Lanjut nomor 4. Buatlah 3 pertanyaan untuk melakukan wawancara tentang merawat kelinci. Ya, yang pertama, gunakan kata bagaimana. Bagaimana cara merawat kelinci? Sudah? Yang kedua, apa makanan kelinci yang baik? Apa makanan kelinci yang baik? Selanjutnya, berapa bulan sekali kelinci dibawa ke dokter hewan? Berapa bulan sekali kelinci dibawa ke dokter hewan? Boleh kalian menggunakan pertanyaan yang lain. Miss hanya memberikan contoh 3 pertanyaan yang dilakukan untuk wawancara tentang merawat kelinci. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini ada ayam, ada induknya, ada anaknya, dan ada seorang yang sedang memberinya makan. Tuliskan sebuah cerita singkat sesuai dengan gambar di atas. Miss akan memberikan contoh, misalnya namanya adalah Linda. Linda memelihara ayam di belakang rumahnya. Setiap pagi dan sore Linda rajin memberi makan agar ayamnya tumbuh subur. Miss ulangi, contoh Miss. Linda memelihara ayam di belakang rumahnya. Setiap pagi dan sore Linda rajin memberi makan agar ayamnya tumbuh subur. Itu contoh Miss membuat cerita singkat sesuai dengan gambar yang ada di buku kalian. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia KD 3.8. Perhatikan kutipan dongeng berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan 10. Ya, kita baca dongeng di bawah ini. Sang raja bertanya kepada semut tentang makanannya. Semut menjawab, "Saya hanya membutuhkan sepotong roti, Baginda." Setelah itu raja memberikan sepotong roti untuk setahun. Roti tersebut disimpan di dalam wadah. Semut itu pun masuk ke dalam wadah. Sedikit demi sedikit semut memakan roti tersebut. Setelah 1 tahun raja membuka tutup wadah itu. Namun ia melihat roti itu belum habis. Semut berkata, "Aku menyisakan sepotong roti ini agar dapat dimakan setahun lagi." Jika kau lupa membuka wadah itu. Nah, setelah kalian membaca kutipan dongeng, sekarang kita lihat soal nomor 6. Tokoh dalam dongeng di atas ada siapa saja? Yaitu ada raja dan semut. Tokoh yang memiliki sifat dermawan dalam dongeng tersebut adalah dermawan apa sih Miss? Dermawan itu adalah orang yang suka memberi. Siapa yang suka memberi dalam cerita ini? Yaitu raja. Tokoh yang memiliki sifat hemat. Hemat itu tidak boros ya. Tokoh yang memiliki sifat hemat dalam dongeng tersebut adalah semut. Ya, pinter anak Miss. Selanjutnya nomor 9. Apa maksud dari kalimat "saya hanya membutuhkan sepotong roti, Baginda" dalam dongeng tersebut? Apa maksud dari kalimat "saya hanya membutuhkan sepotong roti, Baginda" dalam dongeng tersebut? Artinya adalah semut hanya membutuhkan sepotong roti agar tidak menjadi serakah dan boros. Artinya, Miss ulangi, semut hanya membutuhkan sepotong roti agar tidak menjadi serakah dan boros. Sudah? Selanjutnya nomor 10. Apa pesan yang ingin disampaikan dalam dongeng tersebut kepada pembaca? Apa? Fabel tersebut mengajarkan kita untuk hidup hemat dan tidak boros dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Miss ulangi, fabel tersebut. Nah, Miss ulangi lagi, nomor 10. Apa pesan yang ingin disampaikan dalam dongeng tersebut kepada pembaca? Fabel tersebut mengajarkan kita untuk hidup hemat dan tidak boros dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sudah? Ya, kita lanjut dengan muatan matematika KD 3.2. Ya, untuk matematika nomor 1 yaitu gambar berikut yang menyatakan pecahan 2/3. 2 berarti yang diarsir, 3 adalah jumlah dari keseluruhan potongannya. 2 yang diarsir, sedangkan ini adalah jumlah potongannya ada 3. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut nomor 2. Pecahan berikut yang senilai dengan 4/10 adalah, jadi kalian coba 4/10, kalian bagi 2 4-nya, 10-nya juga kalian bagi 2, sama dengan 2/5. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 3. Soal nomor 3, bagaimana bagian yang diarsir pada gambar berikut menyatakan pecahan yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan jumlah segitiganya ada 5, 6, 7, 8. Jadi 5/8. Ya, lanjut nomor 4. Pecahan yang senilai. Yang senilai itu adalah yang sama. Pecahan yang senilai atau yang sama dengan 4/7 adalah caranya kalau tadi dibagi. Kalau ini karena dibagi tidak bisa, maka kalian kalikan 2. 4/7 dikali 2 sama dengan 8. 7 dibagi 2 sama dengan 14. Jadi 4/7 senilai dengan 8/14. Lanjut. Nomor 5. Buatlah 2 gambar yang menyatakan pecahan yang senilai. Jadi kamu membuat gambar yang nilainya sama pecahannya. Miss buat gambar persegi panjang, lalu Miss potong menjadi 4 bagian. Yang 2 Miss arsir, lalu adalah 2/4. Kemudian Miss gambar juga dengan persegi panjang yang Miss bagi 2, yang ditulis dengan pecahan 1/2. Jadi 2/4 sama juga dengan 1/2. Buktinya apa Miss? Buktinya kalau 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Ya, selanjutnya adalah muatan SPDP 3.4. Yang pertama adalah pewarna dalam teknik kering adalah kamu mewarnai dengan menggunakan teknik kering yang mana? Yaitu menggunakan krayon. Yang kedua, pewarna dalam teknik basah. Kamu mewarnai tapi basah. Menggunakan apa? Menggunakan cat air. Lanjut yang ketiga, pewarna yang digunakan untuk membuat karya seni yang ada di gambar kamu. Karya seni yang ada di gambar buku kamu ini menggunakan apa? Menggunakan cat air. Lanjut nomor 4. Dari bahan-bahan berikut yaitu botol plastik bekas, kain perca, dan daun kering, bahan yang termasuk bahan buatan apa? Ya, bahan buatan yaitu botol plastik dan kain perca. Kain perca apa sih Miss? Kain yang sudah tidak terpakai, yang terpotong-potong kecil. Ini yang dimaksud dengan kain perca. Miss tambahkan di sini kain perca. Jadi jawabannya adalah botol plastik bekas dan kain perca. Lanjut nomor 5. Apa perbedaan antara bahan alam dan bahan buatan? Dan tuliskan masing-masing 2 contohnya. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Misalnya daun dan biji-bijian. Kalian suka menggunakan kan kalau membuat karya SPDP? Lanjut, bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Bahan buatan adalah
bahan yang dibuat oleh manusia. Apa contohnya? Plastik, logam, dan besi. Ya, selanjutnya muatan PPKN. PPKN KD 3.3 halaman 196. Sudah kalian buka halaman 196. 196 PPKN nomor 1 adalah contoh pembagian peran yang sering dilakukan di sekolah. Yang sering kamu lakukan pembagian peran, yaitu apa jawabannya? Ya, piket kelas. Lanjut nomor 2, perhatikan gambar berikut. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, gambarnya itu gambar apa sih profesinya? Yang ada tanda panahnya ini? Ya, dia adalah seorang dokter. Tugas dari profesi pada gambar yang ditunjuk tanda panah ini adalah apa jawabannya? Memeriksa dan mengobati pasien. Pintar anak mis. Lanjut nomor 3. Setiap profesi yang kita temui memiliki peran sangat penting di masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghormati dan menghargai setiap profesi yang ada. Miss ulangi, oleh karena itu sebaiknya kita menghormati dan menghargai setiap profesi tersebut. Ya, lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ya, yang ada tanda panah. Siapa ini? Profesinya sebagai apa? Profesi di sekolah, ya pintar sebagai guru. Apa tugasnya? Tugas guru antara lain mengajar, mendidik, dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Ulangi, tugas guru antara lain mengajar, mendidik, dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Paham? Lanjut ya, nomor 5. Ya, kalian perhatikan nomor 5. Jelaskan manfaat yang kita peroleh dengan bekerja sama dan membagi peran dalam suatu kegiatan. Apa sih manfaatnya? Kamu saling bekerja sama dalam suatu kegiatan. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang ketiga atau yang terakhir, memupuk rasa kebersamaan. Sudah anakku sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran subtema 4 di Bu Pena telah selesai Miss bahas. Miss yakin kalian pasti semangat dan tulisan kalian pasti bagus-bagus. Tidak boleh malas ya anakku sekalian ya. Anak yang malas belajar nanti tidak menjadi pintar dan kalian tidak mempunyai cita-cita atau profesi yang hebat. Oleh karena itu, walaupun keadaan kita sekarang masih seperti ini, Miss minta kalian tetap semangat, selalu berdoa agar corona ini cepat berlalu. Itu saja anak-anakku sekalian. Miss akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak Miss.